Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dalam video kali ini kita akan membahas sola fide, di mana sekali selamat tetap selamat walaupun kita berbuat dosa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Martin Luther, sehingga orang Kristen dipastikan masuk surga walau berdosa. Tetapi kali ini kita akan melihat apa pandangan Katolik tentang sola fide. Kita akan membahas sola fide sesuai dengan apa yang disampaikan Paus Benediktus ke-16. Sebelum membahasnya, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, dalam khotbahnya Bapak Paus tidak membahas apa yang menjadi perbedaan pengertian Gereja Katolik dengan pengertian sola fide menurut Luther. Bapak Paus hanya menekankan kesatuan antara iman dan kasih, dan bahwa keduanya tak terpisahkan dan tak dapat dipertentangkan, dan keduanya mengantar kita pada keselamatan kekal. Namun, ada baiknya jika kita melihat perbedaan pengertian Luther dan Gereja Katolik dalam istilah sola fide, yang berkaitan dengan pengertian justification, atau diselamatkan atau dibenarkan oleh Allah, agar kita dapat memahami lebih lanjut ajaran Gereja Katolik dalam hal ini. Konsep keselamatan menurut Luther adalah meskipun kita berdosa berat, kita tetap diselimuti oleh jubah keselamatan Kristus, sehingga dibenarkan Tuhan. Jadi dalam hal ini pengertian sola fide atau faith alone, menurut Luther adalah benar-benar iman saja, tidak termasuk perbuatan baik, atau perbuatan baik tidak dianggap sebagai kesatuan dengan iman. Maka, justification, menurut Luther adalah kita dibenarkan karena kita diselubungi Kristus, sehingga Allah tidak melihat dosa kita, tetapi melihat Kristus yang menyelubungi kita. Jadi di sini tidak ada perubahan kondisi sebelum atau sesudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita tetap berdosa. Biarpun berdosa, tetapi dibenarkan. Sekali dibenarkan, tetap dibenarkan, dan diselamatkan. Atau, once saved, always saved. Meskipun sehabis menerima Kristus sebagai juru selamat, kita jatuh di dalam dosa, maka kita tak perlu khawatir dan bertobat, sebab asalkan kita tetap percaya pada Kristus, kita pasti tetap diselamatkan oleh Tuhan. Dalam suratnya kepada Melanchthon tanggal 1 Agustus 1521, nomor 13, Luther mengatakan, "Be a sinner, and let your sins be strong. But let your trust in Christ be stronger. No sin can separate us from Him, even if we were to kill or commit adultery thousands of times each day." Pernyataan ini tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik yang mensyaratkan iman dan pertobatan, hidup dalam Kristus, dan melaksanakan kasih, baru manusia dapat diselamatkan. Sedangkan Gereja Katolik mengatakan bahwa justification harus melibatkan pertobatan yang mengubah kita menjadi sepenuhnya baru. Artinya kita harus meninggalkan manusia lama dan segala dosa-dosa kita, untuk hidup sebagai manusia baru yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Lihat Efesus 4 ayat 17. Manusia baru di dalam Kristus ini adalah manusia yang berbuat kasih, karena Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan Kristus adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna, sehingga hidup dalam Kristus sama dengan hidup dalam kasih. Dengan demikian kita dibenarkan, karena rahmat Tuhan sungguh-sungguh mengubah kita menjadi kudus. Efek inilah yang sesungguhnya kita peroleh setelah pembaptisan kita. Kita bukan hanya diselubungi, tetapi sungguh-sungguh diubah menjadi kudus oleh Tuhan sendiri. Dan selanjutnya sesudah pembaptisan, kita harus terus berjuang untuk hidup kudus, memenuhi hukum kasih, agar kita dapat diselamatkan. Maka konsekuensinya, jika setelah dibaptis kita kembali hidup dalam dosa, maka kita tidak dapat diselamatkan. Dengan demikian, Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa kita boleh berdosa terus. Sebab dosa bertentangan dengan hukum kasih dan dosalah yang memisahkan kita dari Allah. Maka iman, menurut Gereja Katolik, tidak pernah dipertentangkan dengan hukum kasih, melainkan harus menjadi kesatuan. Jika kita tidak mengasihi, sesungguhnya kita tidak beriman, dan karenanya kita tidak dapat diselamatkan. Namun jika kita mengasihi Allah dan sesama, atas dasar iman kita kepada Kristus, maka kita diselamatkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan pengajaran Bapak Paus yang berkaitan dengan sola fide, menurut Gereja Katolik. Iman kepada Kristus memang harus kita pandang sebagai hal yang sangat penting, supaya jangan sampai kita berpendapat, asal hidup baik dan mengasihi, maka kita tak perlu beriman, sebab jika kita hidup baik, pasti masuk surga. Anggapan ini keliru, karena sesungguhnya kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi karena kita tidak dapat mengasihi dengan tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki kasih yang rela berkorban tanpa iman. Dalam hal ini Gereja Katolik setuju dengan Luther, bahwa imanlah yang menyelamatkan kita. Dengan catatan, ya, memang karena iman kita kepada Yesuslah kita diselamatkan, namun iman ini harus selalu disertai kasih, sebab jika tidak, iman kita adalah iman yang mati. Maka agar dapat diselamatkan atau dibenarkan Allah, kita harus beriman dan mengasihi,
hidup dalam persekutuan atau komuni dengan Yesus Kristus. Ini adalah pengajaran gereja Katolik dari dulu sampai sekarang yang tidak berubah. Dan karena itulah perjamuan Ekaristi atau Komuni Kudus menjadi sangat penting dalam kehidupan rohani orang Katolik, karena melalui Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus, sehingga kita dikuatkan dalam iman, dan kita dimampukan untuk berbuat kasih dan bertumbuh dalam kekudusan. Demikian penjelasan ini kami sampaikan kiranya selalu menguatkan iman Anda dan meneguhkan Anda menjadi Katolik yang sejati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.